Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pohon nasab Alawiyin, keturunan asli Nabi Muhammad, sekuat pohon trembesi. Kerajaan Yordania. Kami sudah membuat 4 silsilah keturunan Nabi Muhammad. Keempat silsilah itu adalah silsilah Raja Yordania, silsilah Raja Maroko, silsilah Raja Brunei, dan silsilah Wangsa Mataram. Silsilah Raja Yordania mewakili Wangsa Hashim atau Alawiyin yang tengah berada di Timur Tengah. Mereka pernah memerintah di Hijaz atau Mekah, Yordania, Suriah, dan Irak. Kerajaan Hijaz berdiri tahun 1916 dan berakhir tahun 1925 Masehi. Kerajaan Hijaz dulunya adalah Keemiratan Mekah yang menjadi bagian dari wilayah Kekhalifahan Utsmaniyah. Pada masa pemerintahan Kekhalifahan Utsmaniyah, keturunan Bani Hashim diberi kewenangan untuk memerintah wilayah Hijaz, Yordania, Suriah, dan Irak. Wilayah Hijaz diserang oleh keemiratan tetangganya, yaitu Keemiratan Najd, dan sekarang menjadi wilayah kerajaan Arab Saudi. Wilayah kerajaan Suriah dan Irak berakhir karena adanya pemberontakan oleh kaum nasionalis, dan akhirnya terbentuk negara Suriah dan Irak. Hanya kerajaan Yordania yang masih berdiri dan dipimpin oleh keturunan Bani Hashim atau Alawiyin. Jadi, pemilihan raja kerajaan Yordania untuk mewakili keturunan dari Bani Alawiyin di Timur Tengah. Kerajaan Maroko. Raja kerajaan Maroko dipilih karena kerajaan Maroko didirikan oleh keluarga Al-Idrisi yang merupakan keturunan dari Nabi Muhammad dari jalur Hasan. Kerajaan Maroko juga mewakili keturunan Nabi Muhammad yang berada di sisi wilayah barat dari wilayah negara yang beragama Islam. Saat ini, raja kerajaan Maroko dari Wangsa Alawi. Kesultanan Brunei Darussalam. Sultan Kesultanan Brunei Darussalam dipilih untuk mewakili keturunan Nabi Muhammad yang berada di sisi wilayah timur dari wilayah negara yang beragama Islam. Sultan Kesultanan Brunei Darussalam adalah keturunan Nabi Muhammad dari jalur Hasan. Syarif Ali yang menjadi Sultan keempat Kesultanan Brunei Darussalam adalah keturunan Nabi Muhammad dari jalur Hasan. Wangsa Mataram atau Kasunanan Surakarta. Raja Kasunanan Surakarta adalah bagian dari Wangsa Mataram dan merupakan keturunan Nabi Muhammad dari jalur perempuan. Garis keturunan Wangsa Mataram kalau ditarik garis ke atas nyambung ke Nabi Muhammad melalui jalur perempuan dari putri-putri Wali Songo dan Sultan Hadiwijoyo dari Kerajaan Pajang. Dalam silsilah ini, kami hanya mengambil dari garis Sultan Hadiwijoyo. Jalur keturunan Sultan Hadiwijoyo juga merupakan perwakilan dari garis keturunan Husain. Kami sengaja memilihnya karena kebanyakan keturunan Husain yang kami ketahui menganut agama Islam aliran Syiah, sehingga kami menghindarinya agar tidak dimanfaatkan oleh para kabib dan kibin menyerang mereka. Nakoba internasional. Nakoba dari Yordania, Suriah, Irak, dan Maroko adalah 4 nakoba yang menjadi rujukan untuk mencatat dan menelusuri garis keturunan dari Nabi Muhammad. Untuk di Maroko dan di Yordania, nakobanya di bawah pengawasan dan perlindungan dari Raja Maroko dan Yordania.
Untuk sekarang, salah satu syarat untuk diakui sebagai keturunan Nabi Muhammad dan dicatat di keempat nakoba itu adalah telah melakukan tes DNA. Para raja dan bangsawan dari kerajaan Maroko dan Yordania sudah melakukan tes DNA, dan hasilnya adalah mereka memiliki YDNA dengan haplogrup J1. Catatan dari kami bahwa sebagian kecil dari nakoba ini hanya mencatat garis keturunan dari jalur laki-laki saja, dan sebagian besar mencatat garis keturunan laki-laki dan perempuan. Pohon nasab Alawiyin. Ini adalah pohon nasab Alawiyin yang kami buat dari 4 silsilah, yaitu Kerajaan Yordania, Kerajaan Maroko, Kesultanan Brunei Darussalam, dan Kasunanan Surakarta. Kami tidak akan membahas ulang dari urutan tokoh-tokohnya. Silahkan Anda tonton di video yang telah kami buat sebelumnya. Dari garis keturunan Siti Fatimah terdapat 2 cabang, yaitu keturunan Hasan atau Al-Hasani dan keturunan Husain atau Al-Husaini. Hasan tercatat lahir pada tanggal 3 Maret 625 Masehi, dan Husain lahir tahun 626 Masehi. Jadi Hasan dan Husain hanya beda 1 tahun. Kita lanjut ke keturunan kelima. Di pohon nasab ini jalur keturunan Hasan memecah menjadi 2. Karena Abdullah Al-Kamal memiliki 2 putra, yaitu Muhammad Al-Nabas Al-Jakiyah yang menurunkan raja kerajaan Maroko, dan Musa Al-Jaun yang menurunkan raja Yordania. Muhammad Al-Nabas Al-Jakiyah lahir tahun 718 Masehi dan wafat tanggal 6 Desember 762 Masehi. Musa Al-Jaun lahir pada tahun 723 Masehi. Dan Ja'far Al-Shadiq lahir tahun 702 dan wafat tahun 765 Masehi. Tahun kelahiran ketiga tokoh ini adalah 718, 723, dan 702. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga tokoh ini memiliki masa kehidupan yang sama. Kita lanjut ke keturunan ke-9. Di pohon nasab ini terdapat 3 tokoh, yaitu Qasim, Abdullah Al-Akbar, dan Ali Al-Hadi An-Naki. Qasim belum kami temukan tahun kelahiran dan tahun kematiannya. Abdullah Al-Akbar lahir tahun 870 Masehi. Ali Al-Hadi An-Naki lahir tahun 828 Masehi dan wafat tahun 868 Masehi. Dari data ini, Abdullah Al-Akbar dan Ali Al-Hadi An-Naki tidak pernah semasa, akan tetapi perbedaan tahunnya masih dalam toleransi. Kita lanjut ke keturunan ke-10. Di pohon nasab ini terdapat 3 tokoh, yaitu Ismail, Muhammad Abu Ja'far Al-Ta'alab, dan Ja'far Ad-Jaki.
Ismail belum kami temukan tahun kelahiran dan kematiannya. Muhammad Abu Ja'far Al-Ta'alab lahir tahun 904 Masehi dan wafat tahun 980 Masehi. Ja'far Ad-Jaqi lahir tahun 840 Masehi dan wafat tahun 885 Masehi. Dari data ini, Muhammad Abu Ja'far Al-Ta'alab dan Ja'far Ad-Jaqi tidak pernah semasa, akan tetapi perbedaan tahunnya masih dalam toleransi. Kita lanjut ke keturunan ke-23. Tipe nasab ini terdapat 3 tokoh, yaitu Hasan Ad-Dakhil, Rumaita Abu Arada, dan Joko Sengaro, atau Adipati Andoyoningrat, atau Ki Ageng Pengging Pertama, atau Sarip Muhammad Kebungsuan. Pemilihan generasi ke-23 adalah karena Ali Asakron adalah generasi ke-23 dari silsilah Ba'alwi. Ali Asakron adalah orang yang pertama mencantolkan nasab Ba'alwi ke silsilah Nabi Muhammad. Hasan Ad-Dakhil belum kami temukan tahun kelahiran dan kematiannya. Rumaita Abu Arada lahir tahun 1270 Masehi dan wafat tahun 1346 Masehi. Ki Ageng Pengging Pertama belum kami temukan tahun kelahiran dan kematiannya. Kita lanjut ke keturunan ke-25. Di pohon nasab ini terdapat 4 tokoh, karena Ajlan Abu Syariah memiliki 2 putra, yaitu Al-Hasan kedua dan Sarip Ali. Keempat tokoh pada generasi ke-25 adalah Hasan, Al-Hasan kedua, Sarip Ali, dan Joko Tingkir atau Mas Karebet atau Sultan Hadiwijoyo. Hasan belum kami temukan tahun kelahiran dan kematiannya. Al-Hasan kedua lahir tahun 1358 Masehi dan wafat tahun 1425 Masehi. Sarip Ali lahir tahun 1369 Masehi dan wafat tahun 1432 Masehi. Sultan Hadiwijoyo belum kami temukan tahun kelahirannya. Yang kita temukan adalah masa pemerintahannya, yaitu tahun 1549 sampai tahun 1582 Masehi. Dari data ini, Al-Hasan kedua dan Sarip Ali hidup dalam satu zaman, dan Sultan Hadiwijoyo kemungkinan juga pernah satu zaman dengan keduanya. Kita lanjut ke keturunan ke-36. Di pohon nasab ini terdapat 4 tokoh, yaitu Maulai Abdul Rahman, Abdul Mu'in, Muhammad Tajuddin, dan Raden Mas Supardan atau Sri Susuhunan Pakubuwono ke-6. Pemilihan keturunan ke-36 karena Bahar Semit adalah generasi ke-36. Maulai Abdul Rahman lahir pada tanggal 19 Februari 1778 Masehi. Maulai Abdul Rahman wafat pada tanggal 28 Agustus 1859 Masehi. Abdul Mu'in lahir tahun
1747 Masehi dan wafat bulan Juli 1803 Masehi. Muhammad Tajuddin lahir tahun 1776 Masehi dan wafat tanggal 11 Februari 1807 Masehi. Sri Susuhunan Pakubuwono ke-6 lahir tanggal 26 April 1807 dan wafat pada tanggal 2 Juni 1849 Masehi. Dari data ini, Maulay Abdul Rahman, Abdul Mu'in, Muhammad Tajuddin, dan Sri Susuhunan Pakubuwono ke-6 hidup dalam satu zaman. Kita lanjut ke keturunan ke-38. Di pohon nasab ini terdapat 4 tokoh, yaitu Maulay Hasan atau Hasan pertama, Ali, Umar Ali Saifuddin kedua, dan Raden Mas Malikul Kusno atau Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10. Pemilihan keturunan ke-38 karena Rizik Syihab, Mudor, dan Lutfi bin Yahya adalah generasi ke-38. Maulay Hasan atau Hasan pertama lahir tahun 1836 Masehi dan wafat pada tanggal 9 Juni 1894 Masehi. Ali lahir tahun 1833 Masehi dan wafat tahun 1861 Masehi. Umar Ali Saifuddin kedua lahir tanggal 3 Februari 1799 Masehi dan wafat tanggal 18 November 1852 Masehi. Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10 lahir tanggal 29 November 1866 dan wafat pada tanggal 22 Februari 1939 Masehi. Dari data ini, Maulay Hasan atau Hasan pertama, Ali, Umar Ali Saifuddin kedua, dan Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10 hidup dalam satu zaman. Kita lanjut ke pemimpin Wangsa saat ini. Kerajaan Yordania dipimpin oleh generasi ke-43. Kerajaan Maroko dan Kesultanan Brunei Darussalam dipimpin oleh generasi ke-42. Sedangkan Kesultanan Surakarta dipimpin oleh generasi ke-41. Kerajaan Yordania dipimpin oleh Raja Abdullah II. Lahir tanggal 30 Januari 1962. Saat ini beliau berusia 62 tahun. Naik tahta pada tanggal 7 Februari 1999. Kerajaan Maroko dipimpin oleh Raja Muhammad ke-6. Lahir tanggal 21 Agustus 1963. Saat ini beliau berumur 64 tahun. Naik tahta pada tanggal 23 Juli 1999. Kesultanan Brunei Darussalam dipimpin oleh Sultan Hasan Al-Bolkiah. Lahir tanggal 15 Juli 1946. Saat ini beliau berumur 78 tahun. Naik tahta pada tanggal 5 Oktober 1967. Kasunanan Surakarta dipimpin oleh Raden Mas Suryo Partono atau Sri Susuhunan Pakubuwono ke-13. Lahir tanggal 28 Juni 1948.
Saat ini beliau berumur 76 tahun. Naik tahta pada tanggal 11 Juni 2004. Dari data ini terlihat bahwa di setiap generasi mereka adalah tokoh-tokoh yang sejaman dengan saudara-saudara sepupu jauh mereka. Tidak ada perbedaan tahun yang mencolok antar generasi, sehingga bisa dipastikan bahwa silsilah mereka atau pohon nasab Alawiyin ini valid dan sekuat pohon trembesi di hutan Kalimantan. Akarnya mencengkeram ke dalam, batangnya kuat bertahan di tempat zaman, dan daunnya rindang meneduhkan di lingkungan sekitarnya. Berbeda dengan pohon nasab Ba'alwi yang seperti pohon kecubung, akarnya tidak kemana-mana, batangnya kecil dan mudah patah, daunnya tidak banyak, dan buahnya hanya membuat mabuk kecubung bagi kabib dan kibinnya. Demikian video tentang pohon nasab Alawiyin, keturunan asli Nabi Muhammad, sekuat pohon trembesi. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.